Bapak Ibu, kita telah mendengar firman Tuhan sebelumnya bahwa Allah mencari kita dan bahwa kita tidak bisa bersembunyi dari hadirat-Nya karena Ia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mengenal saudara lebih daripada saudara mengenal dirimu sendiri. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan judul Allah mencari Anda untuk membawa Anda pulang. Seperti telah kita pelajari sebelumnya, bahwa setelah manusia diciptakan sepeta segambar dengan Allah, lalu ditempatkan dalam Taman Firdaus, manusia kemudian melanggar satu saja hukum Allah, yaitu jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi mereka telah memakannya, dan akibatnya mereka harus mengalami kutuk dosa dan maut. Mereka harus terusir dari hadirat Allah, dan kemudian mereka akan mati di dalam kekekalan, akan binasa di dalam kekekalan. Namun saudara, Allah itu adalah Allah yang maha kasih, maha penyayang, sekaligus sebagai Allah yang maha adil dan maha suci. Kedua hal ini harus dijalankan oleh Allah kepada manusia. Itu sebabnya walaupun manusia sangat dikasihi Allah, diciptakan dengan tangan Allah sendiri, dan diberi nafas hidup oleh Allah dengan nafasnya sendiri, namun kalau manusia berdosa, manusia harus dihukum oleh Allah. Namun saudara, kita perhatikan bagaimana Rasul Yohanes menulis dalam Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Bahwa Rasul Yohanes yang diutus mendahului Yesus, membuka jalan bagi Yesus, mendeklarasikan Yesus kepada semua orang melalui pelayanannya di Sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara, Yesus diperkenalkan bahwa Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Seperti apa anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini? Bapak Ibu Saudara, kita melihat kembali peristiwa di Taman Eden. Bagaimana ketika Allah menemukan manusia, manusia itu sudah membuat cawat dari daun ara untuk menutupi auratnya. Lalu Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Ini adalah nubuat tentang datangnya inisiatif kasih Allah untuk memberi jubah yang baru, jubah kebenaran, jubah kelayakan kepada manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai Allah yang adil, walaupun manusia diciptakan sempurna serupa segambar dengan Allah, seperti tadi saya katakan bahwa manusia itu memiliki nafas Allah dalam dirinya. Tapi karena manusia berdosa, maka keadilan Allah harus menghukum manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ia berusaha untuk membebaskan manusia, dan itu sebabnya manusia harus diusir dari Taman Firdaus supaya mereka tidak makan buah pohon kehidupan yang membuat mereka hidup kekal di dalam dosa. Jadi ketika manusia diusir dari hadirat Allah, itu adalah tindakan preventif Allah bagi manusia supaya bisa ditolong, bisa diselamatkan lewat perjanjiannya, lewat kasih-Nya yang telah dipersiapkan oleh Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya Allah melakukan kedua hal ini sekaligus? Menghukum sekaligus mengasihi dan membebaskan manusia.
Jalan keluarnya adalah harus ada seorang pengganti yang mampu, yang layak, yang siap menggantikan posisi manusia untuk menerima hukuman Allah. Sehingga supaya Allah tetap menghukum manusia, dan pada saat yang sama manusia dibebaskan daripada tuntutan hukum. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa Allah mempersiapkan hal tersebut? Karena Allah itu Maha Kasih dan Maha Penyayang dan Maha Pengampun, sekaligus Maha Adil. Maka Ia harus menemukan manusia, karena manusialah yang harus ditebus, bukan binatang. Makanya Allah harus mencari manusia yang siap untuk dihukum, siap untuk dimurkai, siap untuk menjadi tumbal dosa karena manusia. Manusia yang menjadi tumbal itu haruslah manusia yang sempurna. Jika tidak sempurna, maka ia tidak layak. Jika ada sedikit pun dosa atau pelanggaran pada diri manusia, ia tidak layak. Kenapa? Karena manusia membutuhkan pengganti. Karena memang harus ada korban kutuk, korban dosa, tumbal dosa sebagai pengganti manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di manakah Allah bisa menemukan manusia yang sempurna, manusia yang mampu mentaati seluruh hukum Tuhan? Di dalam dunia Allah tidak menemukan manusia yang sempurna untuk menjadi tumbal. Allah tidak menemukan manusia yang sempurna mampu mentaati seluruh hukum-hukum. Bahkan Alkitab mencatat bahwa tidak ada nabi yang sempurna mampu mentaati seluruh hukum-hukum Tuhan. Bahkan Musa sekalipun yang mendapatkan firman hukum-hukum dari Tuhan pun tidak dianggap layak. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya adalah tidak sempurna. Jadi tidak ada manusia yang mampu memenuhi syarat ini. Lalu di manakah Allah bisa menemukan manusia yang sempurna? Tidak menemukan di dunia ini. Ia sudah menyediakan di sorga. Siapa dia? Yesus Kristus, firman itu. Dia adalah Allah yang dengan kekuatan dan kuasanya, dengan kemampuannya, Ia bisa menjelma menjadi manusia. Lahir dari rahim seorang perempuan, bukan karena kehendak laki-laki dan perempuan, bukan karena pertemuan sel sperma dan sel telur, tetapi ada dengan sendirinya di dalam rahim perawan yang bernama Maria. Dia adalah kemudian kita tahu, kita kenal sebagai Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia untuk satu tujuan yang dirancang oleh Allah, yaitu manusia yang rela, siap, mampu menanggung segala dosa manusia yang telah dilakukan dari sejak Adam sampai kedatangan Yesus Kristus. Dia adalah manusia sempurna. Dialah Yesus Kristus yang menjadi tumbal pengganti kita semuanya. Dialah yang layak untuk menerima semua hukum-hukum Allah, murka Allah, kutuk Allah di dalam dirinya, supaya saudara dan saya dibebaskan dari kutuk-kutuk Allah. Firman Tuhan berkata di dalam Galatia pasal 4 ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat.
Setelah ribuan tahun sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia hidup jauh dari Allah. Memang Tuhan memberi hukum-hukum kepada manusia, baik hukum para nabi maupun hukum Taurat. Tuhan memberi hukum kepada manusia. Kita tahu bahwa tidak ada manusia yang mampu melakukan hukum-hukum itu. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia tidak sempurna. Tujuan Allah memberi hukum-hukum kepada manusia bukan untuk membuat manusia itu berlayak atau benar karena mentaati hukum-hukum itu, melakukan ritual-ritual hukum itu. Kenapa, saudara? Karena sehebat-hebatnya, sesuci-sucinya, sebaik-baiknya manusia, manusia punya keterbatasan. Amal ibadah manusia itu tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Allah mengutus anaknya menjelma menjadi manusia, lahir dari seorang perempuan dan mampu tunduk, takluk 100% kepada hukum Taurat. Kitab Ibrani mengatakan bahwa tidak ada dosa sedikit pun pada dirinya. Ia sempurna dan itu sebabnya dia layak menjadi tumbal. Dia telah mati di kayu salib untuk saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah jawaban keadilan sekaligus jawaban kasih Allah. 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. Seperti halnya di dalam Taman Eden. Pakaian yang dibuat oleh Allah, jubah yang dibuat oleh Allah bagi manusia adalah hasil daripada korban, yaitu korban binatang. Itulah sejarah pertama orang Israel melakukan kurban-kurban di dalam setiap ritual-ritual agamanya. Tapi sebenarnya itu bukan hal yang sesungguhnya. Itu semua hanya gambaran daripada kurban yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus yang rela menyerahkan nyawanya menjadi korban, agar lewat korban ini manusia mendapatkan pakaian, jubah kebenaran bagi diri mereka, sehingga manusia itu berlayak datang kepada Tuhan. Dalam Taman Eden ini Allah memberikan satu gambaran apa yang akan dilakukan Allah pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah bagi manusia, yaitu mengirim kurban pengganti yang akan menjadi pakaian kebenaran bagi setiap orang. Titus 2 ayat 11 berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kapan itu? Di dalam Yesus Kristus. Yesaya 61 ayat 10a berkata, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Bapak Ibu Saudara, pakaian keselamatan tidak bisa dibuat oleh manusia. Jubah keselamatan tidak bisa dibuat oleh manusia. Jubah keselamatan yang dibuat manusia layaknya daun ara yang dibuat manusia untuk menutupi auratnya. Manusia merasa layak, tapi sebenarnya di hadapan Tuhan Allah tidak menerimanya. Kenapa? Karena perbuatan manusia ini adalah perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak layak. Inilah gambaran tentang upaya-upaya manusia, ritual-ritual manusia, ritual-ritual agama yang dilakukan banyak orang supaya berkenan kepada Allah. Tetapi Tuhan menyediakan satu cara Allah sendiri, yaitu menyediakan kurban pengganti bagi manusia, supaya manusia dapat menerima jubah keselamatan, menerima
jubah kebenaran pada diri mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan penting, apakah saudara sudah menerima pakaian keselamatan dan jubah kebenaran yang telah disediakan Allah bagi saudara di dalam Yesus Kristus? Pertanyaan ini sangat penting bagi saudara. Karena jika saudara hanya berupaya dengan kekuatan dan kemampuanmu, dengan ibadahmu, dengan agamamu, dengan segala bentuk upayamu, semua itu memang baik. Tidak ada yang tidak baik, tetapi tidak cukup baik, tidak cukup sempurna di hadapan Allah. Dan itu sebabnya Allah sendiri berinisiatif untuk membuat pakaian bagi manusia, memberi pakaian keselamatan, dan memberi jubah kebenaran kepada setiap orang. Karena pada prinsipnya tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, kata Roma pasal 3. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Kristus datang ke dalam dunia untuk mengambil alih kutuk dosa Anda di dalam dirinya. Dialah yang menanggung semua kutuk dosa itu. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang mampu memikul dosa kita semua? Hanya satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dialah manusia sempurna satu-satunya, dan karena itu Ia mampu menyelamatkan setiap orang yang datang kepadanya. Ialah satu-satunya yang berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Itu pernyataan Yesus. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Kenapa? Karena Dia satu-satunya manusia sempurna yang telah mengambil alih kutuk atas hidup saudara. Ia telah mengambil murka Allah atas saudara, sehingga kutuk diubah menjadi berkat. Bagaimana kita menerima kebenaran ini terjadi atas kita? Galatia 3 ayat 27 berkata, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Itulah jubah kebenaran saudara. Itulah pakaian keselamatan saudara. Kristus. Kristus ada di dalam saudara, dan Kristus menyelubungi saudara. Kapan itu? Ketika saudara dibaptis ke dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Itulah yang disebut kelahiran baru. Dialah jawaban saudara. Dialah solusi saudara. Dialah jalan bagi saudara untuk berbalik kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, supaya saudara diselamatkan dari segala kutuk dosa dan maut. Dialah yang mampu menggenapi seluruh ritual hukum Taurat. Dalam hukum-hukum perjanjian lama kita kenal bahwa setiap orang yang berdosa harus membuat kurban, bahkan setiap hari, untuk setiap kesalahan yang sengaja ataupun tidak disengaja. Itu harus dibuatkan kurban. Dan Yesus telah datang menjelma menjadi manusia untuk menjadi kegenapan, kurban kegenapan, baik di dalam Taman Eden sampai seluruh hukum-hukum Taurat yang ada di dalam perjanjian lama. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi kalau saudara percaya
saudara mengenakan Kristus, maka saudara juga mengenakan jubah kebenaran. Saudara mengenakan pakaian keselamatan, dan saudara dijamin bahwa saudara diselamatkan kembali kepada persekutuan yang akrab dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan manusia yaitu kematian yang kekal atau penghukuman yang kekal, itulah kematian kedua. Manusia seringkali hanya takut kematian pertama. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, kematian pertama tidak menakutkan bagi saudara, apalagi kematian kedua. Kenapa? Karena saudara yang telah ada di dalam Kristus, saudara yang telah percaya kepada Yesus, telah mengenakan kehidupan Kristus di dalam saudara. Dan itu sebabnya saudara menang atas maut. Yesus berkata dalam Yohanes 11, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Ia akan hidup." Kenapa bisa seperti itu? 1 Korintus 15:53 berkata, "Karena yang dapat binasa ini yaitu daging kita, itu harus binasa karena mewarisi daging Adam dan Hawa yang cenderung berbuat dosa, tidak berkenan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa." Harus. Apa itu? Pakaian yang tidak dapat binasa. Itulah iman kepada Kristus, bersekutu dengan Kristus, dibaptis ke dalam Kristus. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Jadi setiap orang harus mengenakan yang tidak dapat binasa ini, yaitu Yesus Kristus, jaminan keselamatan di dalam Kristus. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, "Maut telah ditelan dalam kemenangan." Jadi jubah yang dipakaikan oleh Allah melalui Kristus Yesus kepada saudara di dalam baptisan ke dalam kematian, penguburan dan kebangkitannya, itu adalah jubah kemenangan saudara atas maut. Sehingga saudara tidak perlu takut lagi kepada maut, karena saudara dijamin oleh Allah, dijamin oleh firman Allah, dijamin oleh Yesus Kristus bahwa saudara diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyimpulkan bahwa saudara membutuhkan solusi. Dialah satu-satunya jalan dari Allah. Kalau jalan dari manusia, jalan dari para nabi memang diberikan oleh Allah, tetapi jalan itu hanya untuk menunjukkan kepada manusia bahwa manusia tidak berdaya, manusia tidak mampu mentaati firman Tuhan, kebenaran Tuhan, hukum-hukum Tuhan dengan sempurna 100%. Bapak Ibu Saudara, hanya Yesus Kristus yang saudara butuh untuk menjadi solusi, membawa saudara pulang kembali dalam persekutuan dengan Allah seperti sebelumnya, yaitu di dalam Taman Firdaus sebelum kejatuhan. Demi keadilannya dan kekudusannya, Allah memang tidak berkompromi dengan dosa sekecil apapun. Maka setiap keturunan Adam harus dihukum. Tapi saudara, jika saudara percaya kepada Yesus, saudara mengenakan Kristus di dalam diri saudara, saudara mengalami baptisan dalam kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus, saudara dibebaskan. Anda seharusnya dihukum oleh Allah karena dosa Anda, baik sengaja ataupun tidak sengaja, besar ataupun kecil. Tetapi karena kasih Allah yang besar,
Ia mengutus anaknya menjelma menjadi manusia yang sempurna, agar ia menjadi satu-satunya solusi yang mampu mentaati seluruh hukum, tuntutan hukum-hukum perjanjian lama, dan mampu mentaati kehendak Allah dengan sempurna. Itu sebabnya dia harus mati. Bukan karena ia berdosa, tapi dia mati mewakili saudara dan saya, menjadi tumbal dosa saudara dan saya. Ia sempurna tapi rela mati. Dia rela lakukan itu semua karena ia mengasihi saudara dan rindu saudara diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Itu sebabnya dia harus dikutuk di kayu salib. Ia adalah korban pengganti saudara. Roma pasal 8 mencatat, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi jika saudara datang kepada Yesus, saudara terima dia sebagai jalan yang dirancang Allah bagi saudara. Saudara tidak akan dihukum. Karena firman Tuhan, demikianlah sekarang. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tapi yang ada di luar Kristus, tidak dibaptis ke dalam Kristus, tidak mengenakan pakaian keselamatan, tidak mengenakan jubah kebenaran Kristus, ia akan binasa tentunya. Ayat 2 katakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu, telah memerdekakan dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara bebas, saudara dimerdekakan, saudara hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan yang dirancang oleh Allah. Ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, yaitu membenarkan manusia, karena tak berdaya oleh daging. Daging tidak mampu mentaati seluruh hukum. Jadi hukum Taurat tidak bisa membenarkan setiap orang, karena tidak ada manusia yang dalam kemampuan dagingnya mampu melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Allah sendiri berinisiatif, Allah sendiri yang melakukannya. Allah sendiri menyembelih binatang, lalu kemudian Allah sendiri yang mengenakan pakaian kepada manusia. Di dalam Kejadian pasal 3, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, tetapi ia tidak dikuasai oleh dosa. Namun ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Yesus Kristus, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam saudara, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, rindukah saudara dibawa pulang oleh Yesus Kristus? Jangan pernah menggunakan cara manusia. Jangan pernah menggunakan cara-cara dari dirimu sendiri. Kebaikan-kebaikanmu, amal ibadahmu, dan semua hal yang saudara anggap sebagai ritual yang melayakkan saudara berjumpa kembali dengan Allah dan berlayak di hadapan Allah. Tuhan telah membuat satu cara, satu jalan kebenaran bagi saudara. Datanglah kepadanya, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Berilah dirimu dibaptis ke dalam Kristus Yesus, supaya saudara bisa mengenakan keselamatan di dalam diri saudara, supaya saudara bisa mengenakan jubah kebenaran dalam diri saudara, supaya saudara berlayak ada di hadapan Allah. Inilah kebenaran firman Allah. Semoga kebenaran ini membawa saudara pada pemahaman bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan rindu membawa saudara pulang. Jika saudara membuka hati, saudara datang kepadanya,
saudara pasti tidak akan ditolaknya. Dia tidak akan menolak engkau karena Ia sangat mengasihi engkau, lebih daripada apa yang engkau pikirkan. Tuhan memberkati saudara.